Selain dengan Bang Abalin, Pak Yusuf di sini dan juga Pak Ganjar Pranowo, saya juga ada ketambahan narsum lagi nih, epidemiolog dari Griffith University, Pak Diki Budiman. Pak Diki Budiman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ya, Sasa. Pak Selamat Diki. malam, Pak Gubernur. Ya, saya kembali mengajak Anda untuk membaca gejala dan juga pastinya kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia mengenai pandemi COVID ini. Diberlakukan kembali ini di PSBB diperketat. Tanggapan Pak Diki seperti apa? Ya ini, walaupun ada pro kontra saya tahu dan ya kita bicara ideal tentu ini belum ideal, tapi ini penting ya, langkah penting yang tentu harus kita apresiasi pertama dan juga harus diketahui oleh semua pihak terutama pemerintah bahwa ini bukanlah yang ideal karena begini, PSBB harus diketahui bahwa itu sifatnya adalah strategi tambahan. PSBB dan terbukti dalam riset termasuk dalam keberhasilan negara-negara yang sudah saat ini dalam kondisi terkendali itu seperti katakanlah lockdown, itu akan berhasil bila dilakukan strategi testing tracingnya dengan memadai. Jadi inti pengendalian pandemi apalagi supaya PSBB atau katakanlah lockdown ini tidak berefek yoyo namanya, bulak-balik dilakukan, itu adalah dalam pengendalian angka reproduksi. Jadi angka reproduksi inilah yang harus kita buat seperti apa, harus di bawah 1. Supaya tidak terjadi yang disebut dengan dalam epidemiologi disebut dengan exponential growth-nya. Nah, exponential growth dari satu penyakit itu kalau terjadi dia di angka 1 ke atas. Nah, inilah yang harus dilakukan dan bagaimana supaya angka reproduksi ini di bawah 1 ya. Tidak ada cara lain selain menguatkan kapasitas testing dan tracing kita. Nah tentu ya kita tahu misalnya selama pengalaman berapa 10 bulan kurang lebih ini kaitan dengan testing ini apakah daerah misalnya tempat Pak Gubernur, Pak Ganjar di Jawa Tengah mungkin ada daerah yang memang terbatas kapasitasnya ya bisa kita akali bisa saat ini kan sebetulnya di beberapa negara itu sudah dilakukan termasuk di Australia juga pooling testing misalnya dilakukan. Karena jauh lebih murah mau 100 orang mau per RT per RW gitu di katakanlah dianggap misalnya ada zona merah itu akan memangkas biaya dan lain sebagainya termasuk waktu juga dia akan lebih cepat. Nah berbagai strategi yang bisa kita lakukan intinya adalah kembali tidak bisa kita mengabaikan aspek testing dan tracing ini. Namun mohon maaf sayangnya dalam kebijakan yang saat ini saya tidak melihat penekanan penguatan di aspek testing tracing ini. Padahal itulah senjata utama kita dalam mengendalikan wabah ini. Ya. Memang testing bukan segala-galanya, tapi tanpa testing tracing kita nggak bisa motong transmisi dari COVID-19 ini. Jadi semoga setidaknya dengan PSBB ini akan membantu juga penguatan dari aspek yang sifatnya fundamental ini testing tracing. Jadi seperti itu Mbak Sasa. Oke, sekarang saya ke Pak Ganjar. Ada masukan nih Pak Ganjar dari epidemiolog Griffith University bahwa PSBB itu menjadi cara lain, tapi cara utama yang memang harus semakin digencarkan testing dan tracing. Untuk konteks Jawa Tengah seperti apa? Iya. Jadi yang disampaikan Pak Diki ini betul banget. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh pusat itu bagian yang bukan berdiri sendiri. Ini tidak stand alone. Ini ada background dan ada tindakan terusan yang mesti dilakukan. Jadi ini bukan yang lain itu diem saja terus diambil kebijakan. Ini tidak. Saya itu hampir setiap Senin melakukan evaluasi. Bagaimana peranan Joko Tonggo, ada yang jalan, ada yang tidak. Rumah sakit, bagaimana posisi tempat tidur ICU isoman. Sekarang kami untuk ICU-nya sudah 61% ya untuk tempat tidurnya, segera ditambah. Terus kemudian tempat tidur untuk isoman sudah 71%, maka sudah alert. Penambahannya mesti tambah teorinya 20%. Maka kami menghitung sampai dengan SDM-nya. SDM-nya sulit, maka saya sampaikan usulkan 2 hal. 1 kita buat gas program, 2 pinjem tempat lain. Pinjem tempat lain mana? Provinsi atau kabupaten yang di tempatnya itu relatif ada sumber daya ahli, baik itu dokter atau tenaga medis lainnya,
yang kemudian bisa kita pinjem. Nah, pola ini kita tawarkan. Sebelum keputusan ini diambil, itu 3 menteri kontak saya. 3 menteri kontak saya. Nah, pada saat itu kita diskusi. Sampai kemudian keluar putusan-putusan itu ada. Dan Pak Diki betul. Kemarin saya datang umpama ke UGM. Kita lihat Jinos. Jinos itu alatnya relatif oke, sudah diuji oleh pakar. Orang boleh berdebat apapun tapi sudah diuji. Menurut saya segera dipakai. Saya langsung pesan 100. Ternyata baru ada 32, enggak apa-apa. Saya bayangkan kalau hanya 3 menit orang bisa melakukan tes dengan tiupan dari mulut kita, maka terbayangkan nggak oleh kita apa yang dimauai Pak Diki. Saya sepakat sama Pak Diki. Orang boleh bicara merah, orange, kuning, hijau, tapi testingmu berapa? Tracing rasiomu kalau berbasis puskesmas ada berapa? Maka Pak Diki dan teman-teman semuanya yang hari ini kita ngobrol, sekarang kita coba turunkan. Tidak lagi kendali di tingkat provinsi, kabupaten, tidak. Coba kita kuatkan puskesmas. Coba kita kuatkan, kita fasilitasi, para surveillance yang ada di sana, sudah sikat saja semuanya dengan tes. Dan nggak usah takut dengan lompatan data yang tinggi. Nggak usah takut, performa kita, lo kok tinggi sekali, nggak apa-apa. Semakin kita tahu lebih banyak, semakin treatment kita akan lebih baik. Jadi apa yang disampaikan Pak Diki betul, dan Pak Diki kita lakukan itu. Maka kalau WHO mengatakan, ya syaratnya setiap 1 minggu cuma segini, kami sudah lampau tinggi sekali. Bahkan saya bilang, kita sudah melampaui WHO, tapi jangan pernah turun. Tingkatkan 2-3 kali dari targetnya WHO, kita jalan terus saja. Begitu Mbak Caca. Baik, untuk Pak Ganjar ini pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kalau untuk vaksin seperti apa, mengingat 14 Januari vaksin pertama dilakukan untuk Jawa Tengah? Ya, 100% tenaga yang kita siapkan sudah kita daftarkan, puskesmasnya 100% sudah kita daftarkan, karena ini dari Sinovac ini suhunya 2-8 derajat, maka kita punya cold storage yang cukup, cold chain-nya sudah kita siapkan, hanya nanti dengan produk-produk yang lain yang akan datang, kami sudah bicara dengan Menkes, dengan Satgas, dengan Menko Perekonomian, sesuai dengan arahan Presiden kita sudah siapkan. Jadi kita insya Allah untuk yang tahap pertama sudah siap, termasuk 23, sekian juta rakyatnya sudah kita daftar satu persatu. Begitu Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Nanti sesaat lagi pemirsa saya juga akan berbincang dengan Wali Kota Bogor. Sambil saya juga akan bertanya kepada Bang Ngabalin, PSBB berjilid-jilid bagaimana testing dan tracingnya. Usai jeda berikut.